Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama sekali dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita hingga kita bisa hadir dalam acara diseminasi budaya positif ini, dan pastinya itu adalah salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak lupa pula salawat berikan salam, marilah kita saling sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat perjuangan beliaulah kita bisa menikmati indahnya Islam pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Masada yang telah hadir pada hari ini, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf pendakwah yang juga telah sudi kiranya hadir pada hari ini. Adapun untuk kali ini susunan acaranya adalah yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, kemudian nanti akan ada sambutan sedikit dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi itulah mungkin, dan satu lagi adalah penyampaian materi dari saya sendiri. Jadi itulah mungkin acara kita pada siang ini Bapak Ibu, dan kepada Bapak Kepala kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah sama-sama kita berhadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang berbahagia ini, siang yang berbahagia ini, kita masih diberi nikmat kesehatan dan kelapangan sehingga kita bisa hadir di semua musibah. Kemudian daripada itu, selawat beri salam kepangkuan kita dan besar Nabi Muhammad SAW, karena beliau sudah sampai sudah manusia dari alam golongan ke alam pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya hormati yang Pak Menteri pada kesempatan ini akan menyampaikan itu berupa diseminasi budaya positif, dan kemudian daripada itu selawat dan salam kepada ya, pada hari yang berbahagia ini Bapak Ibu, ini kita ada kegiatan diseminasi. Mungkin ini adalah sebuah rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan bagi setiap calon guru penggerak, dan mungkin pun sudah pernah dilaksanakan ya kegiatan yang harus dipenuhi itulah tuntutannya Bapak Ibu. Dan ini kegiatan ini adalah sama-sama kita dukung siapapun yang akan depan nanti yang mengikuti calon guru penggerak, yang harus kita dukung bersama-sama. Mungkin dalam kegiatan ini Bapak Ibu ada satu mungkin yang perlu kita pahami bersama. Ya ini mungkin kalau dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan ini, jadi sama-sama sudah tahu karena itu merupakan kebutuhan setiap calon guru penggerak dan kita harus mendukungnya, maka kita harus bersama-sama membantu dan mengikuti dengan seserius mungkin kegiatan ini demi kesuksesan atau mungkin sebuah tuntutan yang harus dipenuhi. Maka kita kewajiban Bapak Ibu selaku mungkin selaku rekan sama dengan selaku guru mata pelajaran itu untuk mendukung kegiatan kita, dan mudah-mudahan ini kegiatan ini bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan, dan bisa membawa mungkin yang harapannya semua Bapak Ibu bisa menerapkan kegiatan mungkin mengenai budaya positif ini kita terapkan kepada peserta didik kita. Jadi kalau mungkin ini sudah dimulai mungkin digerakkan oleh beberapa kawan kita yang sudah melaksanakan sebagai calon guru penggerak, itulah yang harus kita laksanakan ke depannya Bapak Ibu, demi mungkin untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depan.
Jadi ini mungkin sebagai contoh mungkin dari kami tadi Pak Menteri itu akan mencontohkan kegiatan mungkin yang berhubungan dengan budaya positif apa saja yang dimaksud yang harus diterapkan kepada setiap didik di dalam kelas atau di luar kelas mungkin itulah yang harus kita laksanakan. Mungkin sebelumnya tidak pernah kita laksanakan. Cuman kita mungkin yang dimaksud dengan budaya positif dari sini mungkin belum nyambung. Mungkin kalau penanganan kasus mungkin yang sudah kita laksanakan. Cuman kalau sudah ada arahan dan instruksi yang sesuai, kan itu lebih bagus lagi. Berarti maksudnya memang kesinilah yang ditujukan. Jadi ini harapannya Bapak Ibu bukan hanya untuk Pak Andri satu calon guru penggerak, tapi harapannya bisa kita laksanakan, kita terapkan untuk setiap guru atau selaku pendidik di dalam mendidik peserta didik di dalam proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Karena budaya positif banyak Bapak Ibu, bukan hanya di kelas, kalau di luar itu banyak sikap mungkin berhubungan dengan sikap peserta didik yang harus kita terapkan. Seperti ketika berjumpa memecahkan masalah, kan itu termasuk budaya positif. Tapi kalau ada siswa yang berjumpa mungkin saja tidak mau tahu, berarti budaya ini belum ada terserap oleh peserta didik. Dan harapannya itu tadi Bapak Ibu, yang utama itu untuk peserta didik, terutama di dalam proses pembelajaran. Jadi yang masuk dalam budaya positif dalam proses pembelajaran yang mana saja, itulah yang mungkin perlu kita musyawarahkan bersama-sama. Dan mudah-mudahan peserta didik kita mulai dari sekarang dan seterusnya inilah yang harus kita lakukan. Di samping mungkin dari proses pembelajaran yang dituntut adalah proses kognitifnya. Tapi yang diutamakan adalah tidak sikapnya Bapak Ibu. Mungkin kalau sini yang berhubungan dengan sikap. Ya mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya minta maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sedikit sambutan pada hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, berhubung sudah memang jam kita sudah jam 12 ya Bapak Ibu, maka kita lanjut saja. Ya Bapak Ibu, karena nampaknya saya lihat Bapak Ibu semuanya mukanya kayak capek gitu ya. Mukanya nggak ada yang senyum. Jadi sebelum kita fokus ke materi, saya ingin Bapak Ibu harus bahagia dulu. Kenapa? Karena kalau nggak bahagia itu susah semuanya dilakukan. Jadi harus bahagia. Jadi Bapak Ibu sekalian, silakan ini berdiri semua. Boleh ya, silakan Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu menghadap badan. Misalnya saya melihat Kurdi. Kalau Pak Hasan dia melihat ke Pak Nasran. Kalau ibu-ibu boleh bertiga terus saya bertatap muka, tapi jangan timbul sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan mencoba senyum. Senyum itu boleh senyum. Tapi kalau bisa tanpa gigi ya oke Bapak Ibu ya, saya hitung. Kita nggak usah 30 detik, 20 detik saja. Bapak Ibu senyum. Sesenyum-senyumnya. Gimana senyum? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Silakan senyum. Senyum puasaan. Nah, ini puasa sama bebas itu beda ya. Puasa ini dia ingin berkuasa. Misalnya kita kepala sekolah di sini, tapi kita nggak punya kekuasaan. Kan lucu. Atau misalnya Bapak Ibu guru, tapi di kelas kita kayak murid. Nggak bisa kita menguasai kelas itu. Jadi semua orang ingin sesuatu yang dikuasai. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kebebasan. Nah, ini pasti semua orang ingin bebas kan. Nggak ingin diperintah-perintah. Ya kan, betul nggak? Nah, makanya kadang-kadang pas kita jadi ASN ini kita diperintah-perintah kan. Tapi ya gimana namanya? Kalau diterima, kalau nggak ingin diperintah-perintah, jadi apa? Jadi pengusaha ya. Kayak Ibu Putri kan nggak ada perintah, nggak kan? Ya dia kita orang, mantap. Itulah. Jadi kebebasan itu penting, tapi tentukan. Kalau kebebasan yang brutal ya jangan sesuai aturannya.
kesenangan. Ini yang paling penting nih. Nah, makanya saya dengar dari Pak Rudi, hobi itu mahal. Hobi itu kesenangan ya kan? Pak Rudi kan? Hobi itu adalah sesuatu yang membuat kita senang. Jadi kalau kita gak ada hobi kayak mana? Ada nggak ibu-ibu atau bapak yang gak ada hobi sih? Pak, ada hobi Pak? Bapak anak ya? Bapak kira-kira? Hobi saya belajar. Oh. Guru penggerak next level. Ya, belajar itu hobi. Tapi kalau cerita hobi, saya punya ribuan hobi. Dan saya tidak punya hobi belajar. Ya, hobi. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin hobi itu yang membuat kita hidup. Jadi kita harus punya hobi, makanya kita bisa senang-senang. Anak-anak juga seperti itu. Hobinya aneh-aneh hasilnya. Kadang-kadang main Mobile Legends, ya kan? Kadang-kadang main PUBG. Atau hobi yang paling aku bilang main cheat, ya. Atau apa namanya itu yang muter-muter itu? Skater. Atau sekarang udah main slot lah sekarang. Nah, itu hobi yang sangat tidak bagus. Ya, tapi itulah yang semakin kita larang semakin dia punya. Ya, jadi oke kita lanjut Bapak Ibu. Jadi ini ada kasus ya. Ibu Zulaikha, guru wali kelas 9A sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Tommy, beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali minta bekal makan siang. Mereka dengan paksa ya. Jika Anda menghadapi sesuatu seperti ini, misalnya Bapak Ibu jadi Ibu Zulaikha, ya. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, dan kira-kira apa alasan bukan Tommy itu Tommy? Apa alasan yang kamu seperti itu? Anda mungkin mau kasih? Oke, Bu. Terima kasih Pak. Kalau menurut saya, pertama sekali kita memanggil siswa tersebut. Ya. Kita panggil secara pribadi. Apa maksudnya tujuannya? Apakah memang suka-suka atau mungkin karena ada unsur lain, gitu, Pak? Jadi kita harus tanyakan secara pribadi. Kita nggak boleh menanyakan itu di depan teman-temannya. Kan itu menjatuhkan dia, gitu kan? Jadi apakah kita panggil di kantor, apakah kita panggil dia secara mungkin lagi istirahat, gitu kan? Jadi dengan cara juga nggak harus kita panggil itu dengan sengaja, gitu Pak. Dengan sengaja, tolong Tommy ke kantor sebentar, bukan seperti itu Pak. Mungkin seperti itulah Pak pandangannya. Terima kasih Bu Nur. Nah, tapi memang betul sekali itu yang Ibu Nur ucapkan itu adalah tindakan, bukan dalam arti kata alasan. Ya, jadi Ibu Nur tadi adalah langsung ke tindakan, ya kan, biar supaya terselesaikan. Mantap juga. Cuma kita lihat Bu Nur, kita lihat lagi alasan Tommy. Ya, sebenarnya soal ini sudah ada jawabannya. Cuman jadi pertama pasti dia lapar tuh, mungkin bapak. Kemudian dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, bisa jadi, ya kan? Kita nggak tahu itu namanya entah sanggup kakak. Kemudian maka yang sedang Tommy itu butuhkan adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Itu yang pertama masalahnya. Kemudian yang kedua, karena dia merasa senang temannya ketika jadi memperhatikan dia. Kan dia tuh, oh kok Tommy apa tuh? Keluar kata-kata malaikatnya. Iya, dia kan bikin apa, ya kan? Jadi kan kayak memperhatikan ya. Kemudian melaporkan, kemudian teman itu melaporkan pada guru. Kemudian guru memberitahu orang tuanya dan sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia ingin diterima. Saya juga mengalami seperti itu. Kadang-kadang saya di guru penggerak kayak nggak kenal, padahal beberapa kali kan itu kayak nggak diterima kita. Padahal entah kita yang salah apa atau kita yang salah pikir kawan kita itu nggak menerima kita. Kan jujur saja saya juga hemat kata ya. Oke, Bapak Ibu, kemudian lanjut. Kemudian alasan Tommy karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebenarnya dia ingin kekuasaan. Biar jadi bos dari situ. Kan takut dia. Karena Tommy ini berani ngambil. Nanti pokoknya geng lah di situ. Jadi dia ingin penguasaan di kelas itu. Kemudian lanjut Bapak Ibu, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya. Nah, maka Tommy itu sudah berusaha memenuhi kebutuhan yang itu besar. Maksudnya bekalnya kan hari ini apa namanya ikan nasi terus. Besoknya ikan nasi. Nah, besoknya lagi terasi itu udah sedih.
Jadi dia pengen menunya tukar-tukar kayak kita lah di sana ya. Jadi hari ini mungkin Ibu Dani bawa Mas Anggi, besok Ibu Fitri bawa ayam sama mis ya. Jadi kan kita saling berbagi ya kan. Jadi mungkin Tommy bosan ikan asin terus bisa jadi. Jadi banyak alasan lah. Oke, kita ya. Ya, oke. Kemudian karena dia melakukan iseng saja dan menikmati ekspresi teman-teman yang kesal, karena dia ambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha menutup kesenangannya. Kesenangannya lain dari Tommy. Saat dia teman-temannya sedih, dia senang. Ya. Jadi menurut dia senang, menurut orang sedih, tapi memang itu yang diinginkan Tommy buat kawan-kawannya itu Kesel gitu. Kesel, jadi dia senang. Nah, jadi itu mungkin alasan Tommy. Kemudian posisi kontrol restitusi itu sudah juga pernah dibahas. Apa kira-kira Ibu? Berapa posisi kita? Pernah dengar Pak Ibu? Enggak ya, pernah dengar ya? Oke. Jadi posisi kita itu ada 5 loh. Ya, pertama sebagai penghukum, ini posisi favorit ya. Ya, kemudian tumbuhan rasa bersalah. Jadi kayak kita buat murid itu merasa salah dia kan. Inilah itu. Kemudian sebagai teman, saya sering itu sebagai teman sama murid ini karena biasa kurangku biasa kan. Cuman keempat sebagai mantau. Jadi kita itu gak banyak ngomong, kita mantau aja. Slow kita lihat kan. Nggak mau kita saling apa, tapi mantau. Kemudian terakhir sebagai manajer. Dari semua ini Ibu pernah di posisi mana kira-kira? Semua pernah. Pak Hasan semua pernah. Pak Hasan? Favorit mana? Menurut saya, Ibu Ramdhani? Apanya Pak? Kira-kira Ibu paling mana yang pernah sering ngurus? Sama semuanya. Oh sama ya. Nah, Yang jadi paling favorit Nomor 1. ya, jadi posisinya kita sebenarnya pernah di semua posisi itu. Cuma kita nggak tahu namanya apa. Ya kan? Mungkin sebagai manajer yang bisa jadi nggak pernah, bisa pun pernah. Karena ini baru bisa itu. Kalau lihat manajer, berarti main bola nih. Saya pikir kan belum tuh ya kan. Cuma beda ternyata. Nanti kita lihat Pak Ibu. Oke, jadi inilah semua penjelasannya ya. Ini memang agak sulit, kecil sekali Bapak Ibu. Jadi contohnya penghukum, Ibu tuh langsung menghardik, weh, ambil kamu, sabar. Nah, jadi mainnya main kasar. Nggak mau tahu kita alasannya Pak. Apa, nggak mau kan, ambil, nggak, udah kok. Itu. Satu lagi penghukum itu kita kadang-kadang saat misalnya orang nggak bawa PR atau anak kita nggak bawa PR, kita hukumnya kan jelas. Maksudnya nggak sesuai konsekuensinya. Kita kok udah mau keluarga dari lapangan 10 kali, nyambung nggak? Seharusnya kan kalau kita nggak bawa PR, kerjakanlah PNS ini, kan nyambung berarti. Itu yang dari hukum. Kalau membuat asal salah misalnya, ya ibu kecewa kali sama kau kan. Kemarin udah jelasin ini, karena kau nggak apa, ibu dimarahin kepala sekolah, ibu itu kan jadi kita pikir anak itu merasa bersalah. Itu yang ibu sering tuh ya, kau 3 kali kau ini ya, 3 kali kau pak, kau kerjain, ibu kena nih, gitu ya. Kemudian teman, kalau teman nih, masa kita pikir murid itu apa sama kita? Lah, kita yang harusnya demi ibu nih, maksudnya demi kita, karena kita menganggapnya bestie sama anak murid itu, padahal ya itu juga. Kemudian memantau, ini yang paling keren, dia gak banyak ngomong tuh. Misalnya murid itu pakai slot kan, weh, tahu kau apa anak kita? Apa salah kau? Enggak tahu loh Pak itu tuh. Oh ya, kayak mana peraturan kita? Biasanya kita nggak mau bilang, tapi kita atur kayak mana peraturan kita? Nggak boleh masuk Pak. Ya udah, langsung ya. Jadi kita nggak mau sibuk karena udah peraturannya, memantau. Kemudian yang terakhir manajer. Oh ini yang paling keren ini. Bukan bola ya, jangan bola. Jadi kalau manajer itu kita walaupun salah, kita tetap tidak menyalahkan, tapi kita memperbaiki secara pelan-pelan. Misalnya terlambat, kan kita pertama kita masuk, kita kasih terus dia masuk ke kelas. Kemudian setelah itu kita panggil dia ke atas, masuk ke kantor. Kemudian kita tanya, udah gue sama gue, kenapa tadi pagi? Aduh Pak, inilah, sebenarnya kan masalah terlambat. Kita bilang maksudnya terlambat itu biasa, manusiawi kan. Cuma
ya apa? Lupa. Nah, terus kita bilang, kita kan udah pernah mulai kesepakatan. Nah, jadi kita nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Jadi apa yang dari kamu caranya supaya kamu nggak terlambat? Bukan dari kita. Nah, jadi misalnya bilang Pak, itu saya janji Pak, minggu depan saya nggak terlambat lagi, minggu depan saya gini. Nah, itu mereka yang buat. Itulah yang penting sebagai apa Bu? Manajer. Udah capek ya, Bapak Ibu? Dan Pak, oke, kita lanjut sedikit lagi Pak Ibu ya. Kemudian ini posisi kontrol, saya akhirnya mengambil itu sejarah. Oke, di antara 5 posisi kontrol itu sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita nggak boleh masuk terus ya. Ada dengan caranya. Seperti yang kita panggil, kita tanya, terus kita nggak menyalahkan mereka, kita kasih apa yang mereka tawarkan ke kita supaya berubah mereka. Kemudian lanjut. Ini kemarin saya ya, jadi proses manajer itu dapat berbuat sesuatu bersama murid. Jadi intinya kita kolaborasi dengan murid, bukan kehendak kita aja. Mereka pun kita dengarkan. Itu yang kedua. Kemudian selain itu proses manajer pada sisi dapat dijadikan murid sebagai manajer. Intinya mereka itu dari dirinya sendiri, bukan dari kita. Kemudian lanjut. Segitiga restitusi. Tadi ya. Oke. Jadi yang pertama, inilah tahapannya Bapak Ibu ya. Menstabilkan identitas. Memang maksudnya menstabilkan identitas. Jadi mereka misalnya udah buat salah, jangan kita terus menghakimi salah apa dua kata-kata ujian kita ya. Jangan, kita maksudnya menenangkan mereka dulu. Maksudnya Bapak pula dulu. Jadi biasa itu sebenarnya. Nah, jadi kita tenangkan mereka supaya mereka bisa ngomong sama kita. Biasanya kan kalau anak-anak itu sudah salah, mata-mata kita pun nggak mau ya. Aja ya. Jadi pertama itu, kemudian validasi. Validasi ini kenapa mereka melakukan itu. Nah, jadi misalnya tanya, kenapa kau terlambat ya? Kenapa? Lupa tadi pagi aku jam 3 tidur. Ngapain jam 3? Itu aku sering belajar. Kan itu bisa. Nah, jadi itu kan tahu kita alasannya. Kemudian menanyakan, kita tanya dulu apa yang pernah mereka sepakati dulu kan, misalnya nggak boleh terlambat. Jadi kayak mana kita supaya mereka bisa kedepannya berubah ya, atau ya, maksudnya kita tanya dari dia, jangan dari kita. Nah, itu Bapak Ibu, memang ini materi-materi sulit-sulit susah. Sama ya, sulit-sulit enggak. Oke. Oke, yang pertama kemarin ini masalahnya sama si Supri. Ya, jadi Supri ini apa? Ya, bukan. Dia makan di kelas, ya, makan di kelas. Nah, jadi makan di kelas itu kemudian dipanggil lah. Tapi dalam arti kata saya nggak langsung memarahi. Nah, ternyata belum makan apa katanya. Jadi kita tanya dulu. Kemudian, saya makan itu sebenarnya masalah, cuma jangan di kelas, biar enak. Gimana? Kemudian kita lanjut. Kemudian menstabilkan aktivitasnya. Ini contohnya tadi ya. Sebenarnya contohnya sekian tadi. Terus kita menstabilkan itu bagaimana? Ya, supaya jangan dia mengulang kembali. Kita stabilkan dulu tanya alasannya ya. Kemudian validasi alasannya tadi. Apa alasannya mereka melakukan itu? Harus kita tahu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Sebenarnya validasi tadi kan tindak itu benar atau enggak. Nah, jadi kita kembalikan ke mereka. Kemudian lanjut menanyakan keyakinan. Jadi apa yang sudah kita setuju sama mereka di kelas. Jadi kita bawa masalah itu ke situ. Kemudian kan udah nggak sesuai dengan keyakinan. Jadi kita minta dari mereka apa yang mereka tawarkan kita supaya mereka berubah. Kemudian ini tadi sama. Nah, jadi guru itu kembali lagi bahwa mereka harus memiliki keenam itu tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu ya. Dan kalau ada pertanyaan nanti saya persilakan. Terima kasih. Bapak Ibu, itu mungkin sedikit presentasi saya ya tentang diskriminasi budaya positif. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin sudah sangat kelaparan ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya tutup? Oh, panas tuh. Udah oke. Bapaknya udah oke ya? Ibu-ibunya gimana?
Oke, jadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, jadi apa kabar kalian semua nih? Ada yang nggak sehat? Ada yang nggak sehat? Kenapa? Oh, dia hatinya sakit. Oke, jadi hari ini Bapak mau buat suatu kesepakatan dengan kalian, ya. Ada yang tahu nggak apa itu kesepakatan kelas? Coba satu orang. Oh, Rizkan. Perjanjian peraturan. Lain? Kekompakan. Keren sekali. Lain. Ya, jadi intinya kesepakatan kita pakat, ya, antara kalian dengan Bapak kita pakat. Dalam arti kata kita buat sesuatu untuk kelas kita ini. Nah, intinya maksudnya bukan dari suatu kesepakatan kelas atau yang bisa kita lakukan di dalam kelas ini, ya. Jadi nanti di sini ada namanya kesepakatan kelas, ada namanya kelas impian. Kelas impian itu kayak gimana? Kelas yang diinginkan. Bisa, boleh. Lain? Kelas yang terkenal. Kelas yang terkenal. Jadi terkenal ya. Kelas yang kicik, Pak. Kelas yang? Kelas yang kicik, Pak. Boleh. Jadi kelas impian itu kalau menurut Bapak adalah kelas yang kita harapkan. Yang misalnya kelas yang buat kita nyaman. Nah, jangan nanti masuk ke kelas tai kambing di situ. Ya nggak nyaman. Atau kita mau ke kelas ini ada kawan kita baunya, maaf cakap nih ya, baunya memenuhi, bikin mabuk. Iya. Intinya di kelas ini kita kayak mabuk di mobil. Gitu kan, muntah. Ya kan? Jangan sampai seperti itu. Jadi ini kita buat, coba Pesbita, kita buat kesepakatan, ya. Jadi ini ada, saya lupa namanya, tapi ini bisa kalian tempel di papan tulis. Jadi kalian semua Bapak harapkan tulis kelas yang bagaimana yang kalian harapkan di kita ini, ya. Coba Desi, Nelpi. Kalian tulis harapan kalian, kelas yang kayak gimana, ya. Kelas yang kayak gimana? Hah? Gak ada hijau. Sama nanti kelas yang kalian, jangan kuning aja kita semua. Dan kalian tulis nama kalian ya di bawahnya. Terserah, Pak ya. Terserah. Tapi jangan kelas saya, Pak. Saya mau pakai AC. Ya nggak bisa. Udah satu. Kelas impian. Ya. Jadi kelas impian yang kalian pingin kayak gimana di sini? Apakah yang bersih atau gimana boleh? Oke, silakan ambil. Hah? Boleh namanya singkat aja, singkat saja. Paham? Ya. Jadi kelas impian tuh kamu pingin kelas ini kayak gimana? Oh, Pak ya pingin kelas ini bersih. Saya pingin kelas ini disiplin. Boleh. Jadi itu serah kalian. Cuman nggak mungkin Pak, saya pingin buat kelas yang apa? Nah seperti itu. Silakan ya. Jadi kalau yang udah silakan kalian tempel di sini. Ini beret terus. Ya silakan satu aja boleh, nggak apa-apa. Boleh. Satu pun boleh. Nah. Jangan seperti hidup rukun. Oke, silakan Dwi Alex. Pak, salah Pak Bob. Mana salah kumpul ya ini? Tempelnya salah.
Bukan. Oh, nggak apa-apa. Ini balik ini. Siapa ini? Udah coba ini coba. Enggak ada namanya. Ah. Apa nih? Udah coba. Paham sendiri dia lagi Pak. Aku ini baik gimana nih? Oke, silakan di Udah? Siap. Udah? Oke, udah habis semua? Ya, oke. Ini udah kalian buat kelas impian. Tapi ada juga kayaknya kelas dia nggak punya kelas impian. Nah, jadi kalian nggak punya harapan saya kayak mana di kelas itu. Nah, jadi oke, coba Bapak baca dulu ya dari Firdaus. Firdaus ini bilang kelas disiplin, bersih dan rapi. Betul Firdaus? Coba setuju nggak sama Firdaus? Maksudnya setuju ya? Oke. Kemudian dari Sahira ya. Kelas impian saya adalah seperti hidup rukun. Nah, jadi intinya saling menghormati, ya. Lanjut. Nggak ada nama. Kelas impian mematuhi tata tertib serta pakaian. Menjaga kebersihan, pastilah. Kemudian kelas impian, NLP, memahami tata tertib, pasti, itu pasti. Kemudian bersih, kayaknya bersih itu penting ya. Kemudian dari Rizky, Pak, saya ingin kelas ini rapi dan bersih. Sama, rapi dan bersih. Jadi janganlah pakai apa-apa aneh-aneh ya. Kemudian yang terakhir, Fitra, kelas disiplin, bersih dan rapi. Jadi intinya semuanya kayak pengennya bersih ya. Oke. Jadi kan kalian udah punya impian tuh semua. Jadi Bapak sekarang pingin dari kalian saya misalnya gini, dari kalian, apa kesepakatan kita? Saya pingin hadir tepat waktu, misal. Atau saya pingin apa? Jadi kita buat dulu kesepakatan. Misalnya, ini namanya kesepakatan kelas, kalian buat. Misalnya kalian terlambat, apa? Khusus untuk pelajaran bahasa Inggris, Pak. Ini bahasa Inggris dulu. Jadi jangan dari Bapak, misalnya Pak, kalau terlambat, saya gimana? Kesepakatan kelas kita. Boleh? Kalau gurunya terlambat, Ya, oke. Itu kan ini kan bukan untuk pelajaran lain. Ini untuk pelajaran saya bahasa Inggris. Jadi kalian pingin suasana kelasnya kayak gimana? Coba bisa udah terpikir belum atau ada yang mau ditanyakan? Coba dulu pikir. Ada yang dipertanyakan nggak? Nanti ini Bapak bagi lagi. Kalian tulis kesepakatan kelas kita. Misalnya Pak, di kelas ini harus rapi. Kalau nggak rapi, boleh nggak dihukum pun, atau kalian kayak mana? Coba kayak mana? Udah terpikir? Kita ini membuat kesepakatan atau bisa dibilang peraturan. Cuman peraturan ini untuk mata pelajaran Bapak. Jadi kalian, tapi kan nggak mungkin Pak, saya pinginnya pakai boxer ke sekolah. Nggak mungkin lah. Kan nggak mungkin Pak, celana MU Pak, Manchester United. Nggak masuk di akal. Jadi sekarang kalian pingin kayak gimana peraturan kita atau pas masuk sama Bapak? Ya. Jadi Pak sama Bapak kami harus sesuai, misalnya bajunya baju sesuai harinya. Misalnya hari Senin, nggak mungkin kamu pakai baju olahraga. Jadi boleh ya, udah terbayang nggak kira-kira? Tapi jangan menyusahkan kalian juga. Pak, saya harus jam 7 datang. Kan susah lah tuh. Ya kan?
Jadi kalau dari kamu sendiri kalian buat satu peraturan untuk kalian atau satu kesepakatan kita bersama yang kita taati, yang kita patuhi. Jadi kalau nggak patuh kalian udah tahu tuh ngapain, ya. Paham ya? Oke. Silakan dibayangkan, dipikirkan dulu, Bapak bagi lagi. Yang perempuan nampaknya cocoknya pink lah. Ini lem. Pak, tadi kok nggak ada Pak Pink? Ya nanti. Ini lemnya jangan disalah apa ya, lemnya di sini ya. Oke, Oke. Ada lemnya di situ. Sahira? Biru. Ya, oke. Ya. Kalian yang bisa kalian patuhi, jangan yang nggak bisa. Itu jangan dibuat. Peraturan dikurang nih ya Pak. Enggak, itu buat aja. Nggak boleh dia, harus semua orang harus berpartisipasi. Namanya pun kesepakatan kelas. Jadi kita semua harus punya apa namanya itu? Pemikiran sendiri lah. Kira-kira kamu apa yang nggak boleh? Saya berjanji tidak akan terlambat. Misal saya akan mematuhi peraturan sekolah. Mantap. Memang itu udah nggak bisa tuh. Bukan nggak bisa, memang nggak boleh lah. Ya namanya pun peraturan ya. Coba kalian tuliskan satu aja minimal, biar kita dapat nilai poin-poinnya. Apa yang sebenarnya kita inginkan. Nah, jangan takutnya gini, kalian udah buat, tapi kalian yang melanggar. Ya kan, kayak mana? Ya. Itu siapa? Itu pegang itu, Bob. Kalau ada Pegang nih, Bob. pegang tuh, Bob. Kok. Betul. Pokoknya yang bisa kamu tepati, yang nggak bisa jangan itu nanti jadi urusan. Kalau nggak bisa jangan. Mantap. Nah, kalau tidur tahulah terus. Nah, harus ngapain? Harus keluar ya kan? Kutip sampah boleh. Dibacakan. Rizkan, saya akan tidak merokok di dalam kelas. Bisa Rizkan? Jadi kita tidak merokok dalam kelas, kita ngapain sama orang? Menghargai. Jadi kita menghargai kawan-kawan. Kadang ada yang bau rokok langsung muntah dia, misalnya Isakira, ya kan? Oke, satu lagi bacakan Fitra. Kesepakatan kelas, mengerjakan PR, kumpul PR tepat waktu. Siapa ini? Siapa itu? Kira, kayak mana? Menurut kamu bisa nggak tuh? Bisa ya, janji ya. Oke, udah, Rizkan. Rizkan, Fitra. Oke, Bapak lanjutkan ini. Yang dua, saya akan tidur di dalam kelas. Siapa itu? Kenapa? Pengen tidur, Andre? Saya akan, oh iya betul. Bapak udah negatif thinking sama Andre. Maaf Andre ya, sorry Andre. Jadi Andre bilang dia tidak akan tidur dalam kelas. Coba bacakan ini sama ini. Itu. Coba Desi. Ada kelas kredensial yang salah. Dilarang bolos di saat jam pelajaran berlangsung. Siapa itu? Namanya apa, Pak? Nggak ada nama. Oh Rizky. Bisa Rizky kira-kira? Bisa. Oke, boleh lanjut. Sesuai waktu. Datang sesuai waktu siapa? Berarti tepat waktu ya. Akhirnya bisa. Oke, Desi balik. Kemudian Puspita, coba Bapak dulu. Puspita bacakan. Yang hijau dulu, yang pink. Ya. Tidak? Tidak boleh mengeluarkan jam dulu. Coba dengar dulu Puspita. Tidak boleh mengeluarkan baju saat belajar. Tidak boleh tinggal buku Inggris. Harus mengerjakan PR. Siapa itu? Aku sendiri, Pak. Oh, oke. Mana lagi, Pak? Jangan dulu, Puspita. Kamu itu udah buat, kira-kira sanggup enggak? Sanggup, oke. Yang lain sanggup nih? Sanggup, kita coba dulu. Oke, lanjut Puspita. Kira, saya ingin belajar dalam bentuk permainan. Siapa itu? Kira. Siapa Hira? Oh, jadi kayak main game gitulah ya. Oh, boleh. Lanjut, terakhir.
Yang ya. Sekolah tidak boleh bolos dan ingat waktu sekolah. Dan ingat waktu sekolah. Ada yang nggak ingat waktu sekolah? Oh, nggak ingat waktu sekolah? Oh, ketiduran. Ya, ya. Oke, dua aja dibacakan. Yang hijau sama pink satu. Jangan dulu. Saya ingin kelas tidak Siapa itu? Saya ingin kelas. Oh, terus Ini apa, Pak? jarang IPA. Jarang alfa. Jarang apa ya? Siapa? Firdaus. Bisa Firdaus kira-kira? Oke, bisa. Terus satu lagi. Ingin belajar dengan damai dan tenteram. Dilarang angkat kaki di kelas pas belajar. Siapa? 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 Desi yang nulis. Ulangi baca. Dilarang Angkat kaki pas belajar. Oh, jangan gini dong. Ya, berarti kira-kira bisa deh sih. Bisa, jangan gini ya. Oke, terakhir Andre. Yang terakhir apa? Apa ini? Di P ke R. I. Ingin belajar dengan sama, jangan bolos dalam jam pelajaran. Siapa itu ingin belajar dengan damai dan jangan bolos jam pelajaran? Belajar dengan damai. Hah? Itu. Siapa? Nelpi. Nelpi ya? Ya, Nelpi tadi. Jangan bolos, ingin belajar dengan damai dan jangan bolos dalam pelajaran. Bukan Nelpi? Bukan? Siapa enggak? Aku. Mana? Dua ya? Mana dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nelpi kan? Ya, jadi yang tadi Nelpi. Duduk Andre. Jadi intinya ini kebanyakan jangan bolos pertama. Itu yang banyak ya. Nah, itu kemana itu piginya? Ke peraturan sekolah. Ya kan? Jadi kita menaati Oke, kemudian yang banyak tadi mengerjakan PR. Itu kemana tuh? Di rumah Kak. Ya, maksudnya apa kita lakuin itu? Taat peraturan nggak? Ya, terus iya, di rumah. Terus apa lagi? Ya, merokok. Ya, jadi intinya kita udah buat kesepakatan di sini. Ini Bapak foto 3 biji. Apa tuh? Ya. Jadi coba dengarkan dulu semua. Coba perhatikan dulu, Sakira. Ya, jadi itu sudah kalian buat dan sudah kita sepakati bersama, itu harus kita patuhi. Ya. Coba Andre. Ya, jadi ini nanti mudah-mudahan nanti Bapak ketik atau Bapak simpulkan semua yang kalian buat, dan kalau ada waktu Bapak tempelkan biar Bapak ingat. Ya, biar Bapak ingat apa yang telah kalian buat. Oke, mungkin untuk hari ini coba perhatikan dulu. Nah, mungkin untuk hari ini cukup dulu sampai di sini. Bapak Iren ucapan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.